Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Inja. Kali ini kita akan belajar membuat form dan form validasi. Di sini berarti kita akan menampilkan data sesuai dengan data yang kita inputkan, karena ada form input dan outputnya, dan juga ada validasinya untuk inputan datanya. Contohnya seperti ini. Saya cari localhost. Nah, di sini adalah form inputannya seperti ini. Ini sederhana ya. Intinya seperti ini. Ini ada inputan berupa NIM, nama, dan alamat. Saya inputkan. Misalkan NIM-nya 123456778. Namanya Alia. Alamat misalkan Jakarta Selatan. Ketika saya klik submit, maka akan tampil sesuai dengan data yang saya inputkan ini. Saya klik submit. Nah, ini adalah data outputnya. NIM-nya sesuai, alamat sesuai, nama sesuai. Seperti itu. Kemudian validasinya di mana? Seperti apa? Saya coba input lagi. Nah, di sini validasinya misalkan saya mau input ini tapi tidak semua saya input. Misalkan nama aja nih. Ketika saya klik submit, maka tidak akan beralih ke halaman tampil. Saya klik submit. Nah, dia akan terus stay di halaman input ini jika tidak sesuai dengan rules-nya. Seperti itu. Nah kan, saya coba lagi, alamatnya saya isi, terus NIM-nya sama namanya dikosongkan, maka dia juga tidak mengizinkan untuk tampil. Karena validasinya NIM harus diisi, nama harus diisi, alamat harus diisi. NIM-nya maksimalnya 8 digit, nama maksimal 30 karakter, juga alamat maksimal 30 karakter, seperti itu. Untuk tahapannya seperti apa? Di sini ada 7 tahapan. Pertama, menghilangkan index.php pada file config PHP yang berada pada folder config. Kemudian membuat file .htaccess tanpa ekstensi file. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk menghilangkan index.php pada URL di sini nih. Kalau sebelumnya kan ada ya index.php. Nah, itu mudah disusupi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan seperti itu. Jadi datanya mudah dicuri. Di sini gunanya untuk menghilangkan file indexnya. Kemudian membuat library form validation pada file autoload yang berada di folder config. Nah, karena kita belajar validasi, maka harus ada library untuk validasinya, yaitu form validation. Kemudian file yang dibutuhkan adalah file controller bernama data.php, kemudian file view bernama input untuk form inputnya, kemudian hasil.php untuk hasilnya atau outputnya. Kemudian terakhir setting default controller menjadi data, yaitu ini adalah nama controller data ya. Jadi pas kita running, maka kontrol yang pertama kali tampil adalah si data ini pada file roots. Langsung saja, pertama kita menghilangkan index.php pada file config. Kita buka config nih. Nah, ini ya. Ada di line 38. Nah, ini sebelumnya ada index.php, kemudian dikosongkan. Kalau seperti ini ya, maka dikosongkan. Selanjutnya membuat file .htaccess tanpa ekstensi. Nah, ini skripnya kita buat file baru. Kemudian disimpan di dalam folder yang ada di htdocs. Simpannya dengan nama .htaccess. Ini seperti ini. Dan save as type-nya pilih yang no extension.
Jangan lupa ya, nih namanya .htaccess, kemudian save as type no extension, kemudian save-nya di dalam folder perkenalan yang ada di htdocs atau folder yang berada di htdocs. Seperti itu. Selanjutnya, membuat library from validation yang ada di file autoload. Kita buka file autoload-nya, nih berada di config. Di sini sebelumnya masih kosongnya, ada di line 61 autoload libraries. Di sini sebelum masih kosong, kemudian saya tambahkan form underscore validation. Ya seperti ini, awalnya kosong nih, kemudian ditambahkan. Selanjutnya membuat file controller bernama data. Nah, di sini karena kita belajar validasinya mengenai apa aja, seperti yang saya bilang tadi. Di sini ada rules untuk name maksimalnya 8 karakter, kemudian nama maksimal 30 karakter dan alamat maksimal 30 karakter. Di sini ada logika algoritmanya. Dan jika validasinya tidak sama dengan true berarti salah ya. Berarti jika tidak memenuhi rules yang di atas nih, name-nya tidak sama dengan tidak maksimal 8, kemudian namanya melebihi 30 atau alamatnya melebihi 30, dan ini required berarti ini harus diisi ya. Jadi kalau dikosongkan berarti dia tidak valid. Ini ketiga ini. Jadi ini peraturannya adalah name harus diisi dan maksimal 8, kemudian nama harus diisi dan maksimal 30, kemudian alamat harus diisi dan maksimal 30. Dan jika validasinya benar atau inputannya benar semua, maka akan tampil file view yang bernama hasil ya, hasil. Dia akan meload file view hasil dengan data yang ditampilkan adalah seperti ini. Name, kemudian nama, dan alamat yang diinputkan. Seperti itu. Kemudian file view-nya ada dua tadi, input dan hasil. Di form input, ini form inputan biasa ya, ada 3 inputan teks untuk name, kemudian nama, dan alamat. Kemudian ada satu tombol bernama submit dengan teksnya juga submit. Dan di sini ada form ya, karena kita belajar form berarti ada tag form dengan actionnya menuju ke ini adalah nama controllernya, cetak adalah functionnya yang tadi nih, function cetak. Itu dengan metodenya post. Ini bash URL, untuk setting bash URL kita udah belajar di pertemuan sebelumnya yang untuk membuat template dinamis ya. Seperti itu, ini hasilnya untuk form seperti ini ya. 3 inputan dengan name, nama, dan alamat, kemudian ada tombol submit. Kemudian untuk file view-nya ini sama ya. Sebenarnya sama aja. Yang beda adalah hasilnya di sini nih. Jika ini adalah inputan, maka di file hasilnya kita panggil ini variable name-nya. Name, nama, dan alamat. Ini ya maksudnya ya. Nah, tadi nih name, nama, dan alamat. Kita panggil dengan tambahkan string di sini. String name, string nama, dan string alamat. Seperti ini. Nih. String name, string nama, string alamat sesuai dengan data yang diinputkan. Kemudian ada juga hyperlink di bawahnya nih dengan teks input lagi dengan mengarah ke controller data. Dan terakhir setting default controller menjadi data. Ini ada di rows bawah ya. Diubah menjadi data yaitu nama file controllernya yang tadi data.php. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat.
dan semoga kalian mengerti. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.